ngerjain tugas Pancasila. Iya, Tugas lagi. Pancasila ya. Iya. Udah tahu mau buat tentang apa? Belum. Aku ada ide sih, di Indonesia kan lagi rame nih penyebaran COVID-19 kan. Gimana tuh kalau tugas Pancasilanya itu tentang cara kita menghadapi corona dengan sila-sila di Pancasila. Oh, boleh tuh. Nah, contohnya nih gini nih, itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita buat ketuhanan yang Maha Esa, kita meyakini adanya Tuhan. Nah, karena adanya Tuhan itu kita meyakini kalau corona itu datang dari Tuhan, pasti ada hikmahnya gitu. Boleh. Atau ada ide lain? Benar sih. Oh iya juga. Kalau misalnya kayak corona itu dari Tuhan, pasti kan ada pengobatnya. Terus bisa jadi ini kan jadi teguran mungkin untuk kita kan, atau mungkin bisa jadi ini pembelajaran untuk kita. Iya nggak sih? Iya, Bisa kayak gini ini bisa jadi bahan tugas kita. Iya bagus juga sih. Aku juga mau nambahin kalau misalnya di sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Jadi kalau misalnya adil dan beradab di sini informasi itu harus cepat nggak sih dan tepat nggak sih kita dapatkan gitu. Tujuannya ya supaya kita tahu daerah-daerah mana saja yang udah terinfeksi yang pertama, yang kedua siapa saja. Jadi kita dapat menanganinya itu lebih cepat gitu kan dari media-media kita dapat informasinya gitu. Jadi memang cocok banget sih kalau misalnya pakai Pancasila ini gitu. Boleh. Benar ya, juga dibilang ini. Kemarin Randy juga lihat postingan di Instagram itu di sebuah supermarket ya. Randy lihat ada di postingan itu seorang kakek dan nenek itu kewalahan untuk membeli persediaan makanan di mana maraknya corona di mana-mana. Tetapi di sini seseorang hanya mementingkan dirinya sendiri, di mana lansia tadi yang kesusahan berjalan untuk merayap makanan-makanan yang mau dibelinya, itu tidak ada sama sekali respect dari orang-orang sekitarnya. Seakan corona ini membuat semua orang merasa ini bukan perang melawan corona, tapi perang melawan manusia. Nah, buat sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Jadi walaupun ada lockdown, itu bukan berarti memecah belah Indonesia itu. Jadi itu tuh bertujuan nanti untuk menjaga kita agar saling nggak menularkan ke yang lainnya. Itu tuh nanti kan intinya untuk menjaga sesama kita biar nggak terkena dari dampak corona ini. Setuju juga sih sama Diri. Nanti kalau misalnya sistem ini diterapkan juga merupakan salah satu bentuk solidaritas kita gitu. Misalnya kita menjaga diri kita agar tidak tertular dari orang lain. Itu juga bisa jadi kita udah positif ya. Jadi juga kita juga tidak menularkan. Adapun untuk sila keempat, harus ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah agar jika pusat membuat kebijakan, tidak ada perbedaan kebijakan yang mencolok antara daerah dengan pusat. Dan hal tersebut juga berguna agar kebijakan yang semisalnya diciptakan oleh daerah tidak terhitung ilegal karena tidak mendapatkan izin dari pusat. Nah, jadi untuk sila kelima itu kan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Terutama pada saat virus corona ini mewabah kan kayak dalam penanganan medis itu kita tuh namanya kan keadilan sosial berarti seluruh rakyat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan penanganan medis yang sesuai dan adil gitu. Nggak boleh kayak misalkan si A ini status sosialnya itu tinggi atau kaya gitu kan, kayak didahulukan itu kan melanggar juga. Berarti harus keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus diterapkan dalam seluruh aspek, terutama pada wabah corona ini kita tidak boleh membeda-bedakan dalam penanganan medisnya. Nah, benar sih. Ini saya kan kemarin baca dari berita Kompas. Nah, itu ada ini tentang keadilan sosial ya. Jadi kan Pak Menteri kita, Pak Budi itu kan positif. Nah, pada di hari itu kan ada wartawan yang mewawancarai dia. Tapi lucunya setelah pemeriksaannya Pak Budi itu, para wartawan itu nggak diperiksa coba. Mereka udah nunggu seharian. Nah, beritanya itu tanggal 16 Maret. Jadi wartawan yang mewawancarai Pak Budi itu nggak diperiksa. Padahal mereka udah punya inisiatif untuk memeriksakan diri. Ada bahkan satu wartawan berinisial R kalau di beritanya
Dia tuh udah sampai ke 3 rumah sakit, 3-tiganya ditolak coba. Padahal dia itu berinisiatif untuk memeriksakan diri loh. Kalau saya setuju sih, emang kita harus, keadilan sosial itu harusnya ada emang. Antara wartawan dan menteri itu harusnya sama-sama diperiksa. Apalagi rakyat kecil sama sama orang-orang kaya, pasti beda kan. Harusnya itu dibuat jadi adil kalau menurut saya sih. Saya setuju sama kamu. Oke, udah fix ya tugas kita itu tentang implementasi Pancasila terhadap pencegahan COVID-19. Ya, udah setuju semua. Setuju. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton video kelompok 6. Jangan lupa like dan komen. Karena itu jadi nilai kami. Nilai 100 ya, Bu. Iya.